semua. Selamat siang menjelang sore di suasana yang cukup dingin dan ditemani hujan kali ini. Kembali lagi bersama saya Iza Nuriani di podcast dadakan. Kali ini kita akan ditemani oleh Mas Lucky. Boleh perkenalan dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Lucky Lucky Wahyu Budiono, mahasiswa semester 3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Salatiga. Kesibukannya apa, Mas? Sibuk cari bahan buat podcast. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang percetakan Al-Quran di Eropa, di benua Eropa. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai percetakan Al-Quran di Eropa, kayaknya kita perlu tahu dulu deh, Mas, kapan sih Al-Quran itu bisa sampai ke benua Eropa dan gimana proses perkembangannya? Jadi kalau kita membahas terkait kapan Al-Quran itu masuk ke benua Eropa, saya mau membahas sedikit tentang kapan Islam itu masuk ke benua Eropa. Jadi tepatnya ya sekitar abad ke-8 Masehi, Islam sudah menaklukkan benua Eropa, tepatnya di Andalusia, Spanyol pada saat itu. Nah, pada saat itu Eropa sedang mengalami yang namanya The Dark Age atau zaman ke-8. Sedangkan di sisi lain di masyarakat Islam sendiri sedang menuju ke puncak kejayaannya terkait juga keilmuannya. Jadi banyak transformasi keilmuan yang tadinya keilmuan itu berpusat di Yunani, sekarang pusatnya itu di Islam. Saya kasih contoh, yang pertama ada Al-Jabar yang dikarang oleh Al-Khawarizmi, kemudian Ibnu Sina juga salah satu tokoh kedokteran yang ilmu kedokterannya itu menjadi dasar di Eropa. Nah, pada saat itu akhirnya yang terjadi adalah banyak buku-buku tentang keilmuan itu ada di benua Eropa. Saya kasih contoh, ada beberapa perpustakaan yang pada saat itu termasuk perpustakaan yang besar memuat keilmuan, ada di Cordoba, kemudian ada juga di Toledo. Nah, ceritanya gini, Mbak, pada tahun 1085 Toledo itu jatuh kembali ke kekuasaan Eropa. Kekuasaan Islam di Spanyol banyak yang masuk ke Romawi lagi. Akhirnya pada tahun itu terjadi transmisi keilmuan lagi, yang tadi kan dari pusatnya di Yunani berpindah ke Islam. Nah, ini kan juga membawa dampak otomatis teks-teks keilmuan yang tadinya berbahasa Latin pindah ke bahasa Arab gitu. Nah, habis itu Toledo jatuh lagi ke kekuasaan Romawi. Itu mengakibatkan ada perpindahan keilmuan lagi. Pada saat itu Eropa istilahnya merebut kembali masa kejayaannya, atau kita sebut terkenal sebagai masa Renaissance gitu. Disitulah letaknya. Jadi pertama kalinya pada tahun 1085 Toledo jatuh ke kekuasaan Romawi lagi. Habis itu terjadi penerjemahan besar-besaran keilmuan Eropa, keilmuan Islam berpindah ke keilmuan Eropa. Nah, pada saat itu ada seorang uskup, Don Raimundo, pada saat itu memerintahkan untuk melakukan penerjemahan Al-Quran yang pertama kalinya. Kalau pada saat itu tujuannya penerjemahan Al-Quran yang di sisi lain untuk dikaji, tapi di sisi lain tujuan utamanya adalah untuk mengkritik Al-Quran itu sendiri. Jadi kepentingannya kepentingan teologis gitu. Akhirnya penerjemahan Al-Quran, jadi ini baru diterjemahkan ke bahasa Latin. Kita belum masuk ke percetakan. Diterjemahkan ke bahasa Latin itu pada tahun 1143 Masehi. Itu sudah selesai, namanya nama kitabnya apa ya? Lex Mehumet. Nah, itu kitab itu adalah kitab Al-Quran terjemahan dengan bahasa Latin yang pertama kalinya. Nah, habis itu
kitab ini jadi rujukan selama kurang lebih 500 tahun ke depannya itu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi kan lebih jelas ya, nggak cuman sekedar gimana proses percetakannya, tapi udah dijelasin nih sama Mas Luki dari awal mula Al-Quran masuk ke benua Eropa Sampai ke penerjemahan yang ya. pertama. Nah teman-teman, semakin kesini makin seru kan pembahasan kita. Langsung aja nih Mas, kita masuk ke pembahasan inti kita, dimana kita akan membahas mengenai percetakan Al-Quran di benua biru Eropa. Mbak Isa, kalau kita membahas terkait percetakan Al-Quran, maka kita akan bicara tentang 4 kota utama terkait percetakan Al-Quran di Eropa. Yang pertama ada Venesia di Italia, kemudian Hamburg di Jerman, kemudian Saint Petersburg di Rusia, kemudian Leipzig di Jerman juga. Nah, keempat ini itu berdasarkan periodisasinya. Jadi ini nanti ada penjelasan sejarahnya juga, periodisasinya juga gitu. Yang pertama kalau kita membahas ke Venesia, itu tepatnya pada tahun 1537 sampai 1538. Nah, yang mencetak pertama di sini itu namanya adalah Paganino dan Alessandro Paganini. Itu adalah ayah dan anak, mereka memiliki percetakan. Jadi kalau kita membahas tentang percetakan awal Al-Quran, itu tujuannya bukan untuk, tadi kan yang pertama penerjemahan Al-Quran, itu tujuannya yang pertama untuk dikaji secara materinya, jadi oleh orientalis atau studi oriental. Tapi yang kedua ada juga alasannya untuk kepentingan teologi. Jadi itu digunakan oleh gereja-gereja untuk mengkritik Islam lewat Al-Quran yang dijadikan sumber pegangannya gitu. Nah, tapi untuk percetakan di Venesia ini lebih ke komersial. Karena apa? Paganini ini berniat untuk menjual mushaf-mushaf Al-Quran itu. Jadi mencetak Al-Quran kemudian mau dijual ke Kekaisaran Otonom atau Turki Utsmani pada saat itu. Nah, itu. Tapi kok ini saya dengar-dengar aja sih Mas, kurang tahu juga. Kok sempat ada kegagalan ya di proyeknya? Kalau ya itu tadi, kalau kita membahas kegagalannya itu justru karena gini kan, dia menggunakan movable type percetakan. Itu sebenarnya udah tipe yang paling mutakhir pada zaman itu, tapi karena huruf-huruf Al-Quran itu menggunakan huruf Arab, mereka memiliki keterbatasan dalam percetakan itu, karena huruf Arab itu sendiri kan belum, contoh gini, kalau kita menulis pakai bahasa abjad Latin A, B, C dan lain sebagainya itu kan gitu nggak ada, ya udah gitu aja nggak sambung. Sedangkan kalau Arab itu ketika H bertemu dengan alif maka dia jadinya sambung. Nah, itu masih kesulitan dalam itu. Akhirnya apa? Banyak tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan aslinya, cetakannya itu tidak sesuai dengan aslinya. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu yang menyebabkan cetakan mereka tidak laku di pasar Timur Tengah. Tapi typografi ya? Ya, typografi, bukan tipografi tapi ya, typografi gitu. Ya, walaupun ada cerita juga bahwa pas mereka datang ke Kaisaran Otonom itu sampai dipotong tangan gitu, karena mereka kan orientalis, mereka bukan beragama Islam tapi kok mencetak Al-Quran. Takutnya adalah Al-Quran nanti tidak dicetak sesuai dengan kaidahnya, nggak orisinil lagi gitu. Oh, tapi itu masih ada Mas manuskripnya? Kalau untuk manuskrip setahu saya udah nggak ada sih Mbak. Dan bahkan percetakan itu, ini biasanya kalau Quran di Venesia itu disebut sejarah percetakan Al-Quran yang dilupakan gitu. Walaupun itu kan paling awal, karena manuskripnya itu sudah tidak tersisa. Baru pertama kali ditemukan itu cuma tinggal satu hanya pada tahun 1980 oleh seorang jurnalis Angela Nuovo pada saat itu. Jadi untuk manuskripnya cuma tersisa satu saja. Itu untuk kota yang pertama ya Mas? Kota yang pertama itu Venesia di Italia. Tadi kan Mas Luki bilang kan ada 4 kota ya? Ya. Tadi baru Venesia, berarti kita masuk ke kota yang kedua yaitu di
Jerman, tepatnya kota Hamburg gitu. Oke, mari kita dengarkan pemaparan dari Mas Lucky. Jadi kalau kita membahas tadi kan di Venesia sudah ada percetakan Al-Quran walaupun belum sesuai ya Mbak. Kita menuju ke 1 abad setelahnya. Oh, Jadi time lapse-nya di tadi kan 1537, sekarang kita ke abad 16 ke tahun 1694. Jadi pada tahun 1694 tepatnya di kota Hamburg itu terjadi percetakan Al-Quran juga yang diprakarsai oleh seorang gerejawan alias seorang pendeta bernama Abraham Hitoman gitu. Tapi sekaligus dia adalah seorang sarjana oriental. Jadi latar belakang dari percetakan Al-Quran pada zaman ini atau pada kota Hamburg ini adalah untuk studi filologinya gitu. Namanya percetakan itu, Qurannya dinamai adalah Al-Quranus Lex Islamitica Muhammadis gitu. Jadi dicetak diprakarsai oleh seorang gerejawan namanya Abraham Hitoman gitu. Nah, uniknya adalah Al-Quran ini tidak menggunakan terjemahan Eropa, jadi full Arab. Artinya pada saat itu 1 abad kemudian percetakan dengan bahasa Arab itu sudah mulai enak lah, dan itu sudah sesuai. Uniknya adalah ini mengakhiri ketergantungan para Oriental mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam lewat teks-teks yang tulis tangan. Jadi sebelumnya itu dalam kurun waktu sebelumnya untuk mempelajari Al-Quran itu orang-orang orientalis atau orang-orang yang Kristen tapi belajar Islam itu menggunakan teks-teks yang bertulis tangan. Al-Quran yang disalin menggunakan tulis tangan ya, itu kan kayak apa ya, masih susah gitu loh. Jadi kalau kita mau menyalinnya kita kan perlu menulis tangan dan itu kan waktunya sangat lama gitu kan. Jadi mengakhiri ketergantungan itu karena sudah ada percetakan itu sendiri. Tadi kan Mas Lucky sempat nyinggung tentang tokoh orientalis ya. Iya. Nah, pada tahun segitu, pada abad ke-17, berarti Al-Quran udah nggak dikaji untuk dikritisi. Oh ya itu. Jadi pada saat itu kan udah 1 abad kemudian. Jadi motif atau latar belakang dari penerjemahan Al-Quran itu sendiri, kemudian percetakan Al-Quran sendiri, bukan lagi untuk mengkritisi teologinya atau untuk mencari kekurangan Islam, tapi murni untuk keperluan akademisi, keperluan linguistik dan filologi bahasa Arab dan teks-teks keislaman lainnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi udah beda ya apanya? Apanya kan jadinya aku udah lali. Lali. Oh. Ini udah beda. Oke, baik Mas Lucky, ini kita udah diajak jalan-jalan dari Italia, terus habis itu kita ke Hamburg, Jerman. Ya. Kita lanjut kemana lagi nih Mas? Kita lanjut ke Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk tadi kan kita udah ada di 2 perkembangan percetakan, yang pertama di kota Venesia, kemudian Hamburg, kemudian yang ketiga adalah kota Saint Petersburg di Rusia. Nah, ini tepatnya kita time lapse lagi 1 abad kemudian, tadi di 16 di abad atau di tahun ke 1600-an, kemudian kita ke 1694, kemudian kita ke abad 1787 gitu. Oh iya, ke tahun 1787. Jadi pada saat itu Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg itu dipemerintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Tsarina Catherine II. Nah, pada saat itu setelah adanya perjanjian yang bernama Kucukairaka pada tahun 1774, akhirnya si ratu ini ingin membuat Islam membuat masyarakat Islam baru. Yang menjadikan unik percetakan Quran pada tahun ini atau pada masa ini adalah ketika yang sebelum-sebelumnya Al-Quran itu cuma dicetak oleh seorang orientalis, untuk pertama kalinya percetakan Al-Quran melibatkan seorang sarjana muslim. Nah, sarjana muslim ini bernama Ismail. Jadi Qurannya secara tipografi pun sudah mulai lebih bagus dan lebih terjamin kesohihannya gitu. Oh, berarti fase ini menandai terbukanya Eropa terhadap studi Islam gitu ya Mas ya? Iya, lebih
sarjana orientalis itu memang fokusnya untuk keperluan linguistik, tipografi, fonologi, filologi, kemudian juga yang terakhir untuk kemajuan linguistiknya gitu. Bukan. Nah, untuk kota yang keempat adalah kota Leipzig di Jerman. Jadi, pada kota ini tepatnya perkembangan percetakan Al-Quran yang terakhir, yaitu di tahun 1834 Masehi. Jadi, Quran pada percetakan kali ini diterbitkan oleh seorang orientalis Jerman yang bernama Gustav Flügel. Nah, edisi ini dikenal dengan nama Coranit Textus Arabicus. Edisi Flügel ini adalah edisi paling lengkap dari keempat percetakan Al-Quran di Eropa. Edisi ini sudah hampir sempurna, sudah hampir sama dengan percetakan pada zaman ini. Kemudian kelemahannya cuma terdapat di beberapa penomoran ayat yang berbeda dengan standar Kairo atau mushaf yang dipakai umat Islam pada saat itu. Gitu teman-teman. Itulah satu-satunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Lucky atas penjelasan materinya yang sangat memahamkan. Jadi Sama-sama Mbak Iza. jadi saya pribadi dan kita semua jadi lebih paham gimana sih alur perjalanannya sampai sekarang ini gitu. Ya. Jadi teman-teman, dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita mengkaji tentang kodifikasi Al-Quran, sejarah perkembangan, sejarah percetakan, kita hanya fokus di pada masa Khalifah Utsman, Khalifah Abu Bakar, bahkan kita sudah sampai mengkaji tentang percetakan Bombay. Tapi ternyata di sisi lain ada percetakan di benua Eropa, dan bahkan benua Eropa ternyata memiliki andil yang sangat besar tentunya. Bahkan Mbak Iza itu datangnya malah dari orientalis, orang-orang yang bukan orang Islam tapi mengkaji terkait Islam. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa Al-Quran pernah memiliki kejayaannya dan memiliki perkembangan penting di benua Eropa itu sendiri gitu Mbak. Oke, sekarang saya punya satu closing statement, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.